Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Walaupun belajarnya di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Tetap semangat semuanya. Jangan lupa, walaupun belajarnya di rumah, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita harus selalu jaga kesehatan. Dan apabila ingin keluar rumah, harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lebih tenang dan terfokus pada materi yang akan disampaikan. Untuk itu, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk selanjutnya, untuk daftar kehadiran, Ibu kirimkan linknya di grup WA saja ya. Kalian silahkan isi linknya sampai pembelajaran berakhir ya. Kita lanjutkan, tapi sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya tentang apa? Iya, betul. Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia, yaitu mengenai darah, jantung, dan pembuluh darah. Namun, kita baru membahas mengenai darah. Oke, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Nah, di gambar ada dua orang anak yang sedang memompa bola basket. Kenapa ya bolanya harus dipompa? Bolanya dipompa supaya mendapatkan aliran gas, sehingga bolanya menjadi keras dan dapat digunakan untuk bermain bola basket. Nah, kira-kira kalau di manusia ada tidak ya alat untuk memompa? Ada tidak ya? Nah, hal ini akan kita bahas. Untuk itu, silahkan simak videonya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan catat apabila ada yang perlu dicatat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mampu menjelaskan alat-alat sistem peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, yang kedua, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mampu menjelaskan mengenai mekanisme sistem peredaran darah. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, mari kita bahas ya. Nah, yang pertama ada jantung. Apa itu jantung? Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot jantung. Nah, jantung ini terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri. Nah, fungsinya itu sebagai alat pemompa darah. Jantung pada manusia memiliki ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Nah, jadi ukuran jantung pada manusia itu sebesar kepalan tangan masing-masing. Berat jantung kira-kira sekitar 300 gram. Dinding jantung memiliki beberapa lapisan, yaitu seperti pada gambar. Nah, ada epikardium, yang kedua ada miokardium, dan yang ketiga ada endokardium. Nah, epikardium merupakan lapisan paling luar, yaitu sebagai pembungkus jantung. Nah, kemudian ada miokardium, yaitu lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung. Kemudian endokardium, yaitu lapisan tipis endotelium yang ada di bagian dalam. Jantung pada manusia memiliki 4 ruang, yaitu ada atrium atau serambi kanan, atau disebut juga atrium dexter. Kemudian ada atrium atau serambi kiri, atau disebut juga atrium sinister. Selanjutnya ada ventricle atau bilik kanan, atau disebut juga ventricle dexter. Nah, selanjutnya ada ventricle atau bilik kiri, atau disebut juga ventricle sinister. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian jantung pada manusia.
yaitu ada vena cava, merupakan pembuluh balik utama dalam tubuh yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari kepala dan anggota tubuh bawah ke serambi kanan. Selanjutnya ada serambi kanan. Nah, serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian ada katup tricuspidalis. Nah, katup tricuspidalis ini yaitu yang membatasi serambi kanan dengan bilik kanan jantung. Nah, fungsinya itu untuk mencegah agar darah dalam bilik kanan tidak masuk kembali ke serambi kanan. Selanjutnya ada bilik kanan. Nah, fungsinya itu memompa darah dan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Selanjutnya ada dinding jantung. Nah, tadi sudah dibahas mengenai dinding jantung. Nah, dinding jantung ini terdiri dari 3 lapis, yaitu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Bagian jantung selanjutnya ada bilik kiri, yaitu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Kemudian ada katup bicuspidalis. Nah, katup bicuspidalis ini terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri. Fungsinya untuk mencegah agar darah dalam bilik kiri tidak mengalir kembali ke serambi kiri. Selanjutnya ada serambi kiri. Fungsinya untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Nah, kemudian ada vena pulmonalis yang fungsinya itu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam peredaran darah pada manusia. Nah, macam-macam peredaran darah terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Baik, kita lanjutkan pada mekanisme sistem peredaran darah. Baik, kita akan membahas mengenai mekanisme sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk peredaran darah kecil atau disebut juga pulmonari, yaitu dari ventrikel kanan, darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Nah, di paru-paru, darah dibersihkan atau melakukan pertukaran zat dari karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, dari warna biru menjadi warna merah setelah melalui paru-paru. Nah, setelah melalui paru-paru, darah dipompa lagi menuju ke atrium kiri. Nah, di atrium kiri ini, darah mengandung banyak oksigen dari paru-paru, dan ini berwarna merah. Sistem peredaran ini disebut sistem peredaran darah kecil. Nah, kemudian untuk sistem peredaran darah besar, yaitu dari ventrikel kiri, darah yang mengandung banyak oksigen dipompa ke seluruh tubuh menuju kapiler. Nah, darah ini mengandung banyak oksigen dan sesampainya di seluruh tubuh, darah ini akan melakukan pertukaran zat. Nah, setelah melakukan pertukaran zat, darah ini akan dialirkan kembali menuju ke jantung. Darah yang kembali ke jantung dari seluruh tubuh, darah yang kaya karbon dioksida, darah dialirkan ke seluruh tubuh menuju ke jantung, akan memasuki jantung bagian atrium kanan. Nah, di atrium kanan ini, darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah vena cava. Nah, pembuluh darah vena cava ini ada 2, yaitu cava superior di bagian atas dan cava inferior di bagian bawah. Nah, menuju ke atrium kanan yang mengandung banyak karbon dioksida, darah akan dialirkan kembali ke ventrikel kanan, lalu akan dipompa lagi kembali ke paru-paru. Nah, itulah merupakan sistem peredaran darah besar. Jadi, kalau diringkas, nah sistem peredaran darah kecil ini dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, sementara sistem peredaran darah besar yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya ada tekanan darah pada jantung. Nah, yaitu ada tekanan sistolik dan tekanan distolik. Tekanan sistolik yaitu tekanan darah tertinggi dan tekanan distolik tekanan darah rendah. Misalnya, seseorang memiliki tekanan darah 120/80 Hg. Nah, untuk 120 merupakan tekanan sistolik
dan 80 merupakan tekanan distolik. Nah, sekarang kita masuk pada alat sistem peredaran darah yang kedua, yaitu ada pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Nah, pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri, yang kedua ada pembuluh balik atau pena, yang ketiga ada pembuluh kapiler. Yang pertama yaitu pembuluh nadi. Nah, pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada aorta, arteri, dan arteriol. Aorta merupakan pembuluh nadi yang keluar dari bilik kiri, sementara arteri merupakan percabangan dari aorta, dan arteriol merupakan pembuluh nadi yang berhubungan dengan kapiler. Kemudian yang kedua yaitu pembuluh balik atau pena. Nah, pembuluh pena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atau alat-alat tubuh menuju jantung. Pembuluh pena ada 3 jenis, yaitu ada pena cava, venula, dan pena pulmonalis. Nah, pena cava merupakan pembuluh balik yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung melalui serambi kanan. Kemudian ada penula. Nah, penula ini merupakan pena yang berhubungan dengan kapiler. Nah, sementara pena pulmonalis merupakan satu-satunya pembuluh balik yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Yang ketiga ada pembuluh kapiler atau pembuluh rambut. Nah, pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Nah, fungsinya itu sebagai alat penghubung antara arteri dan pena. Kemudian sebagai tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan. Kemudian untuk menyerap zat makanan yang terdapat di usus dan menyaring darah yang terdapat di ginjal. Selanjutnya ada perbedaan arteri dan pena. Kalian bisa lihat pada tabel perbedaan arteri dan pena. Nah, yang pertama yaitu pada tempatnya. Nah, tempat pada pembuluh nadi yaitu agak tersembunyi di dalam tubuh. Sementara pembuluh balik atau pena tempatnya itu dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Kemudian dinding pembuluh arteri atau nadi yaitu memiliki dinding tebal, kuat, dan elastis. Nah, kemudian dinding pembuluh balik atau pena yaitu tipis dan tidak elastis. Nah, untuk aliran darah pada pembuluh nadi yaitu meninggalkan jantung. Sementara aliran darah pada pembuluh balik atau pena yaitu menuju jantung. Nah, kemudian denyut pada pembuluh nadi, denyutnya itu terasa, dan pada pembuluh balik atau pena, denyutnya itu tidak terasa. Nah, untuk katup pada pembuluh nadi memiliki 1 katup pada pangkal jantung. Kemudian katup pada pembuluh balik atau pena memiliki banyak di sepanjang pembuluh. Nah, kemudian ada darah yang keluar. Darah yang keluar dari pembuluh nadi, darahnya itu memancar. Sementara darah yang keluar dari pembuluh balik atau pena, darahnya itu tidak memancar. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, langsung tanyakan saja melalui WhatsApp ya. Untuk menguji seberapa besar pemahaman kalian pada materi yang telah disampaikan, seperti biasa Ibu akan berikan post-test dan LKPD. Post-test dan LKPD-nya Ibu akan kirimkan di grup WhatsApp saja ya. Nah, nanti setelah pembelajaran berakhir, silahkan kalian langsung kerjakan. Tidak perlu ditulis dengan soalnya, langsung jawabannya saja. Nah, setelah selesai, kalian langsung kumpulkan melalui WhatsApp ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan simpulkan mengenai materi hari ini. Nah, jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai alat-alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung berfungsi untuk memompa darah, sementara pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah. Nah, begitu sempurnanya ya Allah menciptakan tubuh kita. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diciptakannya, yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita.
supaya dijauhkan dari segala macam penyakit ataupun kelainan. Nah, untuk penyakit atau kelainan kita akan bahas di minggu selanjutnya ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.